Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Cukup lama kita tidak berjumpa, dan pada episode kali ini Bapak Ibu semuanya, seperti janji saya pada episode podcast saya, bahwa dalam beberapa video-video YouTube ke depan, izinkan saya berbagi Bapak Ibu mengenai segala hal tentang perizinan usaha berbasis risiko yang dikaitkan dalam proses persyaratan kualifikasi administrasi atau persyaratan kualifikasi legalitas perusahaan, Bapak Ibu. Nah, video ini diperuntukkan khusus ya untuk para pelaku usaha di seluruh Indonesia, baik pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha badan usaha, ya, supaya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko ini segera diurus, dan bagi yang sudah mengurusnya, mohon supaya bisa menjadikan suatu perhatian, ya, menjadi suatu perhatian supaya ini akan berkaitan Bapak Ibu semuanya dengan persyaratan kualifikasi administrasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya, video ini juga diperuntukkan juga untuk para pejabat pembuat komitmen, para kuasa pengguna anggaran, ya, kemudian juga para pokja pemilihan dalam mempersyaratkan kualifikasi administrasi atau legalitas, juga para pejabat pengadaan, ya, dalam mempersyaratkan kualifikasi administrasi dan legalitas, supaya ini menjadi satu perhatian bersama. Bapak Ibu, kita sadari bersama bahwa ini adalah proses transisi yang menuju penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang, suka atau tidak suka Bapak Ibu, ini sudah berlaku. Apalagi tanggal 9 Agustus yang lalu pemerintah, Presiden telah men-launching, ya, implementasi dari PP 5 tahun 2021 yang sudah diterbitkan bulan Februari 2021, dan baru tanggal 9 Agustus tahun 2021 implementasinya sudah berjalan, yaitu melalui aplikasi OSS, ya, melalui OSS yang terbaru yang sekarang ini Bapak Ibu, yang bisa Anda gunakan, ya, Anda gunakan untuk proses perizinan berusaha Bapak Ibu. Oke. Nah, dalam video ini, bagian pertama video ini, izinkan saya memperkenalkan mengenai berbagai macam istilah-istilah penting dalam perizinan usaha berbasis risiko Bapak Ibu. Ya, berbagai macam istilah penting yang ada, yang tertuang di dalam PP ini, PP 5 dan juga turunannya Bapak Ibu. Ya. Peraturan pemerintah, ya, nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri secara sekilas Bapak Ibu. Ini adalah sekilas biodata saya, yaitu saya pengelola pengadaan barang dan jasa Alimadia pada BMKG, kemudian anggota tim perumus peraturan LKPP turunan Perpres nomor 12 tahun 2021. Salah satunya adalah peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan pemilihan alat penyedia Bapak Ibu. Ini. Kemudian saya juga ketua bidang pengembangan profesi dan diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Saya juga penulis buku pengadaan barang jasa. Inilah beberapa buku yang saya miliki, yang saya tulis Bapak Ibu, dan bisa Anda dapatkan di berbagai online shop, banyak, Anda tinggal search saja Bapak Ibu. Dan saya juga fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Probity Advisor, LKPP, dan Pokja Center Internasional. Oke. Ini sekilas biodata saya Bapak Ibu, dan sekarang pada video ini izinkan saya menunjukkan berbagai istilah-istilah penting dahulu Bapak Ibu. Ya, ini penting Anda pahami, karena pemahaman istilah-istilah ini akan menyamakan berbagai macam persepsi yang barangkali berbeda Bapak Ibu, barangkali berbeda. Nah, PP 5 tahun 2021 ini nanti di dalam deskripsi video Anda akan mendapatkan berbagai file, ya, berbagai file termasuk PP 5 ini. PP 5 ini cukup tebal Bapak Ibu, ya, cukup tebal dan ribuan halaman Bapak Ibu.
PP-nya sendiri 390 halaman ya. PP-nya sendiri 390 halaman, dan lampiran-lampirannya nanti Anda akan bisa, silahkan Anda bisa download dari dari deskripsi video berupa link Google Drive. Lampirannya itu ada 4 Bapak Ibu, lampiran 1, 2, 3, dan 4. Lampiran satunya beranak ya, dibagi menjadi berbagai macam sektor, dan ini saya tidak download semua Bapak Ibu, saya download yang diperkirakan cukup banyak digunakan di proses pengadaan barang jasa pemerintah, seperti sektor perdagangan, sektor PUPR, sektor kesehatan, seperti itu ya. Lampiran 1, lampiran 2 juga gitu, terkait dengan persyaratan Bapak Ibu, terkait dengan persyaratan itu ada di sini ya, dan lampiran 3 dan lampiran 4, dan juga PP-nya. Silakan. Kemudian nanti di sini juga ada turunannya Bapak Ibu. Turunannya dari PP ini Bapak Ibu, yaitu ini dia turunannya, yaitu peraturan BKPM ya nomor 3 tahun 2021. Ada 3 turunan ya. Peraturan BKPM ini 3, 4, dan 5, yaitu ini yang paling utama ini ya. Peraturan BKPM nomor 3 tahun 2021 tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik ya, melalui OSS. Aplikasinya OSS seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi OSS. Bagi Anda yang masih memiliki izin usaha yang lama Bapak Ibu, saran saya segera diurus langsung di sini Bapak Ibu. Segera diurus langsung di sini ya, lewat satu pintu oss.go.id, yang nantinya akan terbagi menjadi 3 macam risiko, yaitu bidang usaha yang risikonya rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi. Nah, apakah bidang usaha Anda itu termasuk yang rendah, menengah tinggi, atau risiko tinggi? Silahkan, nanti kita ada di video berikutnya. Video ini khusus untuk kita biar tahu dulu istilah-istilah pentingnya dulu Bapak Ibu ya. Untuk memudahkan ya, kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu berbagai macam ketentuan umum atau istilah penting di pasal 1 dalam peraturan BKPM nomor 3 ini, yang pada prinsipnya ini mengambil dari PP Bapak Ibu ya, mengambil dari PP ya. Mengambil dari PP, saya tidak membacakan yang di PP-nya, saya lebih senang membacakan di sini Bapak Ibu. Ayo kita diskusi sama-sama Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Silahkan nanti komen di kolom komen ya, silahkan terkait dengan hal ini. Berbagai macam istilah penting. Perizinan berusaha. Nah, dulu namanya izin usaha, sekarang diganti dengan perizinan berusaha. Nah, ini berhubungan dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Bapak Ibu ya, tahun 12 tahun 2021, terkait dengan persyaratan kualifikasi administrasi. Kita lihat Bapak Ibu, persyaratan kualifikasi administrasi yang ada di lampiran 1, 2, dan 3 sama ya, di mana di sini ada namanya persyaratan ya, ini dia. Kita lihat Bapak Ibu ya, yang namanya persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas. Nah, ini dia penetapan persyaratan kualifikasi. Di dalam setiap lampiran peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 disebutkan bahwa nomor 1 ya, ketentuan pertama yang harus dipenuhi adalah persyaratan kualifikasi administrasi ini adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Sekali lagi, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Kalau kita menggunakan regulasi yang lama, ini kita langsung persepsikan ini langsung dengan izin usaha, lalu langsung siup. Sekarang tidak begitu Bapak Ibu. Ini sudah diantisipasi pada saat penyusunan, kita menggunakan istilah ini ya, karena pada saat penyusunan Perlem 12 ini OSS ya, implementasi OSS berbasis risiko belum dijalankan Bapak Ibu, karena baru di launching tanggal 9 Agustus yang lalu kan, sementara ini peraturan LKPP sudah. Makanya kita menggunakan istilah ini Bapak Ibu ya, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Dengan demikian Bapak Ibu, dengan demikian ini langsung merujuk kepada mana? Kepada PP 5 ini Bapak Ibu ya, langsung merujuk ke sini.
PP 5 karena yang tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan diturunkan lagi ke dalam peraturan BKPM ini nomor 3 tahun 2021 salah satunya ya tentang ini ya. Dan implementasinya mudahnya Bapak Ibu ya, saya pusing Pak, banyak itu halamannya sampai ribuan halaman. Bapak Ibu tidak perlu pusing, semuanya sudah ada di sini. Semuanya sudah ada di sini, bahkan videonya juga ada di sini Bapak Ibu, dan panduannya juga ada di sini. Tinggal diklik panduan, klik. Nah, ini ya, panduannya sudah ada sekarang, dan ini dibagi 3 nih, UMK, non UMK, dan pemerintah daerah, kementerian lembaga, administrator KEK. Ya, ini jadi tergantung nih para user dari aplikasi ini, Anda silahkan, ini berurutan sudah dari mulai dari pendaftaran hak akses, migrasi ya, penggantian dan seterusnya. Ini sudah ada petunjuknya, dan ini file-file PowerPoint Bapak Ibu yang bisa untuk memudahkan ya, daripada membaca peraturan, tapi tentunya peraturan itu menjadi payung hukumnya ya, penting Bapak Ibu ya, peraturan itu penting tetap jadi payung hukumnya, dan implementasinya langsung diterapkan di sini. Sekarang kita lihat berbagai macam istilah-istilah penting ya, istilah-istilah penting yang ada di sini. Perizinan berusaha ya adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Nah, ini kan Bapak Ibu selaras enggak dengan kalimat di sini? Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, ya. Di peraturan BKPM yang turunan dari PP 5 ini dijelaskan bahwa untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Ya, sehingga dalam mempersyaratkan persyaratan kualifikasi harus merujuk ke sini ya, Dan ini Bapak Ibu istilah pertama. Jadi namanya adalah perizinan berusaha ya. Perizinan berusaha. Biasakan dengan istilah ini. Kemudian ada lagi perizinan usaha berbasis risiko. Apa itu? Yaitu perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Jadi Bapak Ibu, perizinan usaha yang nanti akan dikeluarkan itu berdasarkan tingkat risiko usaha yang sudah tertera di dalam lampiran PP 5 ini. Lampiran PP 5 ini sampai ribuan halaman Bapak Ibu totalnya ya. Totalnya sampai banyak sekali halaman. Itu sudah mencakup berbagai macam sektor Bapak Ibu ya, sektor. Kemudian perizinan usaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi ada istilah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Ya istilahnya ya. Kemudian ada istilah lagi KL. Kalau ini istilah umum ini kita bahas ya. KL ini adalah KL yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS ya. Jadi KL yang terkait dengan ini ya, terkait dengan perizinan ini, terutama terkait dengan verifikasi ya, sertifikat standar ya, itu harus memperhatikan ketentuan yang ada di sini Bapak Ibu. Ya, ini adalah salah satu pengguna ya. Kemudian pelaku usaha ini sesuai dengan Perpres Perpres 16 untuk Perpres 12, orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan atau badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Jadi ingat Bapak Ibu ya, yang namanya pelaku usaha itu bisa perorangan, bisa badan usaha, bisa kantor perwakilan ya. Kalau memang itu bisa kantor perwakilan kalau memang dia memiliki Bapak Ibu kemampuan untuk mengadakan barang jasa, bisa kantor perwakilan atau badan usaha luar negeri ya. Kemudian badan usaha sendiri yaitu badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah NKRI dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Ini definisi badan usaha. Kemudian ini definisi NIB, nomor induk berusaha. Definisi NIB yaitu adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan berusaha. Ya, ini definisi dari NIB ya, sebagai bukti registrasi dan pendaftaran pelaku usaha. Kemudian ada istilah sertifikat standar. Nah, nanti
ini juga menjadi produk perizinan berusaha Bapak Ibu. Jadi perizinan berusaha produknya adalah NIB, sertifikat standar, dan izin. 3 istilah ini Anda harus pahami benar-benar Bapak Ibu. 3 istilah ini karena ini adalah produk dari perizinan usaha berbasis risiko. Produk dari perizinan usaha berbasis risiko. Ya, sertifikat standar ini adalah self declare Bapak Ibu, atau pernyataan dan atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha Bapak Ibu. Jadi ini pernyataan mandiri. Cuma kalau yang nanti Bapak Ibu, kalau yang menengah rendah ini cukup pernyataan mandiri melalui aplikasi OSS. Tapi kalau yang menengah tinggi, bidang usaha yang menengah tinggi harus diverifikasi oleh instansi yang berwenang terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko tersebut, ya. Kemudian ada istilah izin, ya. Hanya kata izin, bukan izin usaha, ya. Izin Bapak Ibu adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi ini kalau izin ini adalah untuk yang bidang usaha berisiko tinggi. Salah satunya adalah pekerjaan konstruksi Bapak Ibu. Pekerjaan konstruksi itu berisiko tinggi. Nah, kemudian ada istilah pengawasan. Ini adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Ya, jadi setelah NIB dikeluarkan, setelah sertifikat dikeluarkan, ada tahapan prosedur-prosedur pelaporan yang harus dilakukan, ya. Anda Bapak Ibu di satu sisi diberikan kemudahan berusaha, di sisi lain adalah komitmen terhadap apa yang sudah dikeluarkan. Ada fungsi kontrolnya di sini, fungsi kontrolnya Bapak Ibu, ya, tidak langsung dibebaskan seperti begitu saja Bapak Ibu. Fungsi kontrol ini akan berjalan nanti, ya. Bahkan ada peraturan BKPM tersendiri, ya, terkait dengan pengawasan dari seluruh perizinan berusaha yang diterbitkan, ya, oleh aplikasi OSS maupun hasil verifikasinya Bapak Ibu, supaya tidak menimbulkan palu gada baru, ya. Apa lu minta gua ada, atau apa kata lu gua ada. Nah, perusahaan pelaku usaha yang seperti ini yang harus kita basmi Bapak Ibu. Berlakulah profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku saja. Lebih aman, nyaman, enak tidur, ya. Kemudian ada istilah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, KBLI. Adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian, ya, yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik. Dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik. Dan di dalam Bapak Ibu, yang di dalam PP 5 dan diturunkan di peraturan BKPM ini yang berlaku adalah KBLI 2020. Dan redaksi KBLI ini Bapak Ibu, redaksi KBLI ini adalah untuk persyaratan lingkup perizinan berusahanya Bapak Ibu. Adalah untuk persyaratan lingkup perizinan berusahanya, bukan untuk persyaratan pengalaman, tapi lingkup perizinan berusahanya Bapak Ibu. Dan Anda dengan mudah KBLI ini Anda bisa search di aplikasi OSS di sini Bapak Ibu, ya, di OSS, kemudian klik informasi, klik KBKI. Nah, di sini Anda bisa search di sini, misalkan Anda search komputer. Nah, di sini langsung keluar, oh Bapak mau misalkan Anda seorang pedagang komputer, ya. Pedagang komputer jangan pilih yang industri tapi Anda pilih yang perdagangan. Ya, tergantung ini Anda perdagangan besar atau perdagangan eceran. Ya, seperti ini ya, 4741. Nah, seperti ini. Anda tinggal search, ya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara mudah untuk mencari KBLI apa yang Anda bisa daftarkan di aplikasi OSS, ya, daripada membaca lampiran PP 5 ya yang sangat tebal banyak, ya Bapak Ibu. Ini dengan search. Nah, dari sini nanti kita akan lihat Bapak Ibu di lampiran apakah ini termasuk tingkat risiko rendah, menengah, rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Nah, seperti itu. Oke. Nanti kita bahas di video selanjutnya.
Jadi ini KBLI adalah untuk perizinan berusaha. KBLI untuk perizinan berusaha, Bapak Ibu. Ya. Beda dengan KBKI. Ya, KBKI ini adalah untuk mengidentifikasi pengalaman perusahaan dalam persyaratan kualifikasi teknis. Tapi kalau KBLI digunakan dalam persyaratan kualifikasi administrasi, ya, terkait dengan perizinan berusaha. Oke. Kemudian ada istilah lagi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission, OSS. Yang selanjutnya adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, PBBR. Ya, ingat istilah ini Bapak Ibu ya. PBBR, perizinan berusaha berbasis risiko. Bukan izin usaha, tapi perizinan berusaha berbasis risiko, PBBR. Kemudian ada istilah lagi lembaga pengelola dan penyelenggara OSS atau disebut dengan lembaga OSS, ya. Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, lembaga OSS, ya. Dan ini punya YouTube-nya Bapak Ibu. Ini dia YouTube-nya lembaga OSS. Ya, ini dia ya. Ini YouTube-nya lembaga OSS. Anda bisa subscribe untuk seluruh pelaku pengadaan, sebaiknya subscribe ini deh Bapak Ibu ya. Seluruh pelaku pengadaan subscribe dan ikuti terus perkembangan-perkembangan yang terjadi ya. Bapak Ibu ya, melalui aplikasi melalui website YouTube dari OSS Indonesia ini. Ya. Ya, Anda bisa cek di sini Bapak Ibu. Oke, ini adalah YouTube dari OSS dari Kementerian Investasi atau BKPM. Ya, silahkan diikuti OSS Indonesia ini, Bapak Ibu. Karena ini baru followernya baru 944, masih banyakkan follower saya, padahal pelaku usaha jutaan. Ya, tentunya melalui video ini semoga ini bisa membantu. Mohon di-share ke seluruh pelaku usaha di instansi masing-masing supaya ini di-follow ya, supaya dan diikuti dan dijalankan Bapak Ibu, karena ini sudah menjadi amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan melalui PP 5 tahun 2021 dan diturunkan ke dalam peraturan BKPM ini. Oke. Kemudian istilah lain BKPM ini nggak perlu kita bahas, penanaman modal nggak perlu ya. Yang kita terkait pengadaan barang dan jasa aja Bapak Ibu ya. Ya, ini Anda bisa sendiri. Ini untuk diketahui saja Bapak Ibu ya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu ya. Yang selanjutnya disebut dengan DPM PTSP. Nah, ini Bapak Ibu setelah Anda melihat video ini ya, apa yang Anda bisa lakukan selain Anda mengakses OSS, barangkali Anda bisa mendatangi DPM PTSP di kabupaten Anda masing-masing, baik itu DPM PTSP provinsi misalkan atau DPM PTSP kabupaten ya atau kota. Silahkan didatangi, tanya, di situ ada layanan informasi. Ya, selain itu di OSS ini juga sudah ada layanan informasi Bapak Ibu yang bisa diakses bebas. Ini ya, layanan informasi lengkap di sini. Apapun layanan, bahkan Anda bisa mengadukan pengaduan masyarakat pun bisa dilakukan di sini Bapak Ibu. Oke. Inilah informasi bisa diakses tanpa login. Ya, ini ya, saya nggak login Bapak Ibu ya, tanpa login Anda bisa akses. Ya. Tapi saran saya sebaiknya datangilah ya, inilah DPM PTSP, silahkan untuk cepatnya ya, untuk mudahnya silakan tanya, nanti insya Allah semuanya berjalan dengan cepat, praktis Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ini DPM PTSP adalah organisasi perangkat daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal ya, DPM PTSP. Bahkan kemudian ada istilah kawasan ekonomi khusus. Apaan ini? KEK ya, KEK ya, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Jadi ada hal-hal tertentu yang terkait dengan KEK ini, dan Anda bisa cek di sini Bapak Ibu ya, terkait dengan ini Anda bisa cek panduannya ya terkait dengan ini. Oke. Kemudian apalagi nih, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang selanjutnya dengan KPBPB. Apaan ini Bapak Ibu?
adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, ya, PPNBM dan cukai. Ya, jadi ini ada kawasan-kawasan tertentu yang ditentukan Bapak Ibu dalam peraturan dalam PP maupun dari peraturan BKPM ini, di mana kawasan-kawasan ini dibebaskan dari bea masuk, PPN, pajak, PPNBM, ya, penjualan barang mewah dan cukai. Nah, nanti kita nggak terlalu bahas tentang ini ya. Jadi ini adalah penting untuk diketahui saja, dan ini bisa dicek juga di OSS Bapak Ibu ya. Bisa cek juga di OSS. Bahkan ini ada frequently asked questions yang bisa Anda lihat Bapak Ibu ya, tentang apapun terkait dengan ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian apalagi nih? Ada istilah kawasan industri. Ya. Adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Kemudian laporan kegiatan penanam modal adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Jadi setelah Bapak Ibu mendapat ini nanti ada ini istilah ini ya, laporan kegiatan penanaman modal ini wajib dilakukan ya. Jadi dibuat mudah di depannya Bapak Ibu ya. Setelah itu Anda tentunya ada komitmen yang berupa pelaporan dan tentunya semestinya pelaporan ini bukan hal yang sulit Bapak Ibu ya. Kemudian ada istilah jejak audit. Nah, ini ya unik Bapak Ibu ya. Jejak audit dibikin istilah khusus di pasal 1 nomor 21 ini Bapak Ibu, yaitu rekam jejak seluruh tahap proses yang dilakukan baik dalam suatu instansi ataupun lembaga maupun antar lembaga untuk menjaga keabsahan hasil proses secara hukum serta melengkapi semua jejak kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan perizinan Bapak Ibu. Jadi istilah ini diperuntukkan untuk khususnya ya untuk pemberi pelayanan perizinan ya, DPMPTSP ya, termasuk aplikasi OSS ini ya Bapak Ibu ya, terkait dengan jejak audit. Karena ini bagaimanapun OSS sendiri pun juga pasti diaudit Bapak Ibu. Ya, karena pasti nanti ke depan akan ada ribuan jutaan NIB yang akan dikeluarkan oleh aplikasi ini yang tentunya memiliki faktor risiko. Yaitu apa? Jadi faktor risikonya ya kalau menghasilkan pelaku usaha yang beneran. Kalau memang bukan yang beneran, yang cuma palu gada doang. Nah, itu adalah faktor, berbagai macam faktor risiko. Oleh karena itu ada tahapan-tahapan pengawasan dan juga ini jejak audit Bapak Ibu. Oke, kemudian ada istilah hak akses ya. Hak akses adalah hak yang diberikan pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga OSS dalam bentuk kode akses. Hak akses inilah yang menjadi username, berupa username dan password untuk dan fitur-fitur tertentu pada masing-masing user ya, yang Anda dapat mengakses aplikasi OSS ini ya sesuai dengan kewenangan user masing-masing Bapak Ibu ya, kewenangan user masing-masing. Oke, sini, dan ini lengkapnya ada di sini. Hak akses ya, Anda bisa cek ini ya, misalkan kalau Anda UMK, pendaftaran hak akses ada di sini Bapak Ibu. Ya, ini berupa slide PowerPoint yang insya Allah sudah sangat memudahkan Bapak Ibu. Anda tinggal download dan Anda perhatikan caranya. Oke. Kemudian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog atau digital atau elektromagnetik atau optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses ya, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ya. Ini termasuk definisi dari dokumen elektronik yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan secara hukum dari PP 5 ini Bapak Ibu. Kemudian ada istilah tanda tangan elektronik ya, apalagi yang self declare seperti sertifikat standar. Banyak
fitur-fitur yang melibatkan ini Bapak Ibu, tanda tangan elektronik. Ya, apa itu? Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sudah klik tanda tangan elektronik di aplikasi OSS, itu sudah mengikat secara hukum Bapak Ibu. Apalagi ada undang-undang ITE juga. Ya. Itu. Kemudian ada istilah hari, nah ini hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Istilah-istilah yang perlu Anda ketahui ya. Selain juga Anda juga perhatikan istilah-istilah yang ada di di PP5 ini Bapak Ibu ya. Di PP5 ini ada istilah-istilah yang mayoritas di copy paste di peraturan BKPM nomor 3 tadi Bapak Ibu ya. Ya, istilah-istilah yang lain ya, kemudian tambahan-tambahan istilah seperti ini Bapak Ibu ya. Ada istilah lagi usaha mikro dan kecil, UMK. Nah ya, bukan UMKM lagi ya, UMK istilahnya, usaha mikro dan kecil. Ada di PP5-nya Bapak Ibu, nggak ada di peraturan BKPM-nya. Apa itu usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai UMKM ya, UMK ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada istilah usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, semuanya dimaksud dalam undang-undang UMKM ya. Kemudian kita lihat lagi istilah-istilah yang enggak ada di peraturan BKM tapi ada di PP5-nya Bapak Ibu ya. Kita lihat beberapa istilah. Nah, ini ada istilah ini, ada beberapa bidang-bidang usaha yang membutuhkan ini nih. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau disingkat SPPL ya. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL, yaitu surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ya, SPPL. Ya, ini bidang-bidang usaha terkait dengan ini nanti ada surat pernyataan ini Bapak Ibu ya. Kemudian ada istilah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang disebut dengan UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yaitu upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ya. Seperti itu. Kemudian ada istilah pengawasan tadi ya, pengawasan upaya yang maksudnya tadi sudah ya. Kita lihat yang hal-hal yang lain yang sudah cukup Bapak Ibu ya. Dan mayoritas Bapak Ibu sudah istilah-istilah ada di PP5, juga ada di peraturan BKM. Sementara seperti itu pada video yang ini terkait dengan istilah penting dalam perizinan usaha berbasis risiko ya, perizinan berusaha berbasis risiko Bapak Ibu PBBR ya, yang perlu Anda ketahui dan kesimpulannya adalah pertama, Anda urus yang disebut OSS ini Bapak Ibu ya, pahami ini OSS ini Bapak Ibu, ini OSS yang versi baru yang sudah di launching tanggal 9 Agustus, bedakan dengan OSS sebelum tanggal 9 Agustus Bapak Ibu. Bedakan dengan OSS sebelum tanggal 9 Agustus ya, dimana di sini ada petunjuk tentang migrasi data ya, panduan migrasi data dari OSS 1.1 Bapak Ibu. Pelaku usaha yang lama ini ada panduan, silahkan ya diikuti di sini panduannya ya. Dan karena ini sekali lagi berhubungan dengan ini, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha Bapak Ibu ya. Dan nanti kita akan lanjutkan. Sukses buat Anda semuanya. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.